Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Ini ada berita penting teman-teman ya terkait dengan BTL teman-teman ya. Nah sebenarnya ketika teman-teman melakukan pengajuan berkas ya, di situ tentunya setelah dilakukan verifikasi ya oleh masing-masing BKD atau instansi, tentunya nanti juga akan dicek lagi ya oleh BKN teman-teman ya, karena tentunya selaku pengeluar yang mengeluarkan NIP itu adalah BKN teman-teman. Nah tentunya di sini teman-teman ya ada kabar yang tentunya teman-teman harus segera ditindaklanjuti ya ketika ada status BTL. Nah, sebenarnya apa sih BTL itu? Nah kenapa P3K guru ya untuk tahap 1 dan tahap 2 ini NIP-nya banyak sekali di daerah-daerah itu yang belum keluar. Nah kita juga akan membahas nanti teman-teman apa penyebab dari BTL dan apakah ketika teman-teman itu dinyatakan BTL itu nanti status P3K gurunya itu akan gagal apa tidak. Nah di sini nanti kita juga akan membahas bagaimana cara memperbaiki ketika teman-teman itu statusnya adalah BTL. Nah di sini kita berikan contoh sedikit teman-teman ya. Di sini ada status BTL teman-teman ya. Dari sini dikirim langsung teman-teman ya oleh BKN melalui doku digital teman-teman ya. Nah di sini diberikan informasi teman-teman ya. Di sini kami informasikan bahwa usul penetapan NIP ya atau NIP 3K di sini dinyatakan berkas tidak lengkap ya atau BTL. Nah di sini alasannya apa ya? Di sini dijelaskan DRH tidak lengkap. Nah nanti bagaimana cara pengecekannya dan teman-teman bagaimana cara mengupload berkasnya ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman ya, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca berita ya, jangan lupa silahkan kunjungi saja laman resmi kita di www.mastiokdr.com. Nah sebelumnya kita sampaikan terima kasih banyak teman-teman ya bagi teman-teman ya sudah melakukan subscribe ya, sudah memberikan like dan juga sudah menge-share video-video kita. Semoga video-video kita membantu dan memberikan informasi tentang di seputar dunia pendidikan. Sekali lagi kita sampaikan terima kasih. Oke teman-teman ya, kita membahas dulu tentang status ya atau notifikasi ketika teman-teman nanti mendapatkan BTL ya. BTL ini artinya berkas tidak lengkap ya. Nah mungkin teman-teman seperti yang kita ketahui teman-teman ya, bahwa untuk di tahun 2021 ya itu memang ada rekrutmen P3K guru ya. Dari situ teman-teman tentunya setelah teman-teman dinyatakan lulus, teman-teman melakukan upload berkas ya atau pengisian DRH ya, daftar riwayat hidup di laman SSCASN. Nah di sini teman-teman ya ada sebuah notifikasi ketika teman-teman itu dinyatakan BTL ya atau berkas tidak lengkap. Nah di sini tentunya teman-teman yang mendapatkan BTL atau berkas tidak lengkap, tentunya teman-teman harus segera melakukan perbaikan. Nah di sini ada informasinya teman-teman. Di sini ada notifikasi doku digital dari BKN ya. Tentunya notifikasi ini dikirim ke instansi dan nanti instansi itu yang akan melakukan perbaikan berkas ya. Tentunya dari instansi nanti juga akan melakukan pelaporan ya atau konfirmasi ke masing-masing calon peserta ya. Jadi teman-teman pastikan untuk HP-nya selalu aktif ya, nomornya selalu on dan juga untuk emailnya ya, karena biasanya nanti informasi itu selain dikirim melalui email juga akan diberikan melalui informasi nomor HP. Nah di sini kita kasih contoh teman-teman ya. Jadi di sini ada notifikasi ya, kami informasikan bahwa usul penetapan NIP ya atau NIP 3K ini ada namanya ya nomor 800 BKD ya, karena ini yang melakukan pengiriman berkas ke BKN itu adalah BKD. Nah ini dinyatakan berkas tidak lengkap ya atau BTL ya dengan alasan sebagai berikut. Di sini diberikan DRH tidak lengkap ya. Nah di sini segera lengkapi persyaratan dengan mengunggah dokumen sesuai penamaan file. Terima kasih. Jadi ini yang contoh 1 ya. Di sini ada yang contoh 2. Di sini dia tidak lengkap. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini adalah lampiran surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS ya. Jadi di sini harus melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS. Nah di sini kalau kita lihat teman-teman ya, kita kasih contoh sedikit. Di sini ada surat jasmani dan rohani. Ini seperti yang sudah teman-teman lampirkan ya. Tentunya di sini di surat jasmani dan rohani ya, tentunya ini yang bertanda tangan ini adalah dari petugas ya atau yang PNS ya. Terus mungkin ada juga di sini ya SKCK. Di sini juga sama teman-teman ya. Di sini mungkin saja kalau SKCK di sini ada batas waktunya teman-teman ya. Nah, tentunya teman-teman juga harus memahami apakah teman-teman itu batas waktunya sampai kapan ya, sehingga nanti ketika teman-teman di sini untuk persyaratannya tidak memenuhi ya, bisa saja teman-teman dinyatakan BTL.
Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, yang berikutnya ini adalah status perubahan ya menjadi BTL. Kalau kita cek teman-teman ada di BKN Makassar. Ini sangat banyak sekali teman-teman ya status BTL-nya ya. Nah, di sini kalau lihat di sini ada 2 ya, ini di Kabupaten Sopeng. Terus ini ada N Kareng ada 9, ini ada 2 lagi. Lah di sini yang paling banyak 9 ya di pemerintah Kabupaten N Rekang teman-teman ya, N Rekang. Nah, di sini kalau kita cek di sini teman-teman ya, berikut ini kami informasikan terkait progres penetapan NIP untuk formasi CPNS dan P3K ya, non guru tahap 1 dan 2 tahun 2021 di wilayah Kanrek 4 BKN Makassar. Nah, di sini ada informasinya. Masih ada usulan tambahan ya, di sini tentunya sinkronisasi usulan. Terus di sini ada ACC ya, berarti kalau ACC NIP sudah ada ya, artinya kalau di sini berarti ini ACC, berarti ini NIP-nya sudah muncul teman-teman ya. Terus di sini kita fokus ke BTL teman-teman ya. Kalau ke BTL di sini berkas tidak lengkap ya, di sini instansi yang melengkapi ya, artinya instansi nanti akan melakukan upload berkas ulang. Nah, tentunya instansi ini nanti tentunya akan konfirmasi ke dalam calon pesertanya siapa saja yang dinyatakan BTL ya. Terus kalau di sini nanti ada statusnya TMS teman-teman ya, TMS ini artinya tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya artinya teman-teman ini memang tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa mendapatkan NIP. Tetapi kalau statusnya BTL karena berkasnya tidak lengkap ya, ini teman-teman segera untuk melakukan melengkapi berkasnya ya, seperti itu. Terus di sini teman-teman ya, kita cek dulu ya dari media lokal teman-teman terkait dengan informasi terkait dengan status BTL. Di sini dijelaskan teman-teman ya, untuk status calon P3K guru berubah menjadi BTL. Nah, di sini ada penjelasan dari BKN teman-teman ya. Di sini kalau kita kutip dari JPNN, di sini teman-teman, para guru honorer di DKI Jakarta yang lulus sebagai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 ini menjadi panik teman-teman ya. Itu dikarenakan status pengusulan penetapan P3K mereka berubah menjadi BTL atau berkas tidak lengkap. Menurut Ketua Forum Honorer K2 ya DKI Jakarta Nur Baiti, perubahan status menjadi BTL itu lantaran ya beberapa dokumen sudah kadaluarsa ya, seperti SKCK dan surat keterangan sehat jasmani. Nah, di sini seperti yang sudah kita contohkan tadi teman-teman ya, memang untuk SKCK ya, surat keterangan catatan kepolisian atau kelakuan baik, di sini memang ada masanya ya, di sini ada masanya. Di sini kita kasih contoh. Ini berlakunya ya, berlaku dari 28 Desember 2021 ya sampai dengan 28 Juni 2022 ya. Tentunya ini bisa saja untuk SKCK-nya kadaluarsa sehingga teman-teman statusnya menjadi BTL. Nah, di sini jadi pemberkasan sudah sejak Desember 2021 sedangkan dokumen baru diperiksa BKN ya. Jadi otomatis kadaluarsa dokumennya dan harus dibikin baru lagi. Ingat ya. Kalau Nur kepada JPNN ya, menanggapi itu ya, Karo Humas Badan Kepegawaian Negara BKN Pak Satya Pertama ini mengungkapkan SKCK itu memang ada periodenya untuk menjamin calon P3K berkelakuan baik pada saat periode yang tertulis di surat tersebut. Para calon seharusnya bisa meluangkan waktu ya untuk mengurusnya. Nah, ini artinya teman-teman ketika dinyatakan BTL, teman-teman harus melakukan pembuatan berkas baru. Terus ini dijelaskan juga ya, itu jaminan bahwa yang bersangkutan terus berkelakuan baik ya. Begitu pula dengan surat keterangan dokter yang memastikan bahwa calon P3K sehat ada periodenya. Sebab kondisi kesehatan yang bersangkutan bisa berubah. Nah, sementara instansi membutuhkan orang yang sehat. Terkait pernyataan mengapa Kanrek BKN proses pemberkasan pada Maret, Satya menjelaskan itu dikarenakan instansi baru mengajukan untuk diproses pada bulan itu juga. Untuk kedua surat tersebut saya sarankan ya, di sini ada saran dari Pak Setya diperbarui dan dilengkapi karena status BTL tidak hilang ya, jadi harus dilengkapi kembali. Satya juga mengatakan pengurusan SKCK di kepolisian dan surat keterangan dokter pemerintah tidak dipungut biaya ya, bisa dilakukan di Polsek dan Puskesmas terdekat. Ini teman-teman ya, terkait dengan teman-teman yang melakukan status BTL. Dari tentunya teman-teman kemarin juga sudah melakukan dokumen ya, atau pengiriman dokumen untuk daftar riwayat hidup ya. Tentunya di sini teman-teman juga sudah mengunggah dari semua persyaratan ya. Tentunya nanti ketika ada persyaratan yang dinyatakan BTL, maka teman-teman harus segera memperbarui. Teman-teman nanti segera koordinasi dengan instansinya masing-masing ya, sehingga nanti status yang BTL atau berkas yang kurang lengkap bisa segera dilakukan perbaikan, sehingga untuk status pengajuan NIP-nya ya, itu biar segera NIP-nya diterbitkan dari BKN.
Oke teman-teman ya, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.